Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Zaratunisa dengan NIM 211060300075 mengambil judul penelitian keamanan pangan santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Meranggen Demak dalam tugas MBKM mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelumnya, OBE saya adalah entrepreneur dan peneliti khususnya di bahan pangan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keamanan pangan di suatu lembaga pendidikan agama atau pondok pesantren. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode historis dan juga studi kasus. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika disiapkan atau dikonsumsi sesuai dengan maksud dan penggunaannya. Definisi keamanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu serta gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Ketentuan mengenai keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, kemasan pangan, jaminan mutu, dan pemeriksaan laboratorium serta pangan tercemar. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 dan Nomor 170 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standarisasi nasional, terutama di sektor pertanian. Hasil dan pembahasan pelaksanaan penyelenggaraan makanan di pondok pesantren. Pengasuh pondok pesantren menetapkan ketentuan atau peraturan makanan bagi para santri. Sementara itu, pengurus bertugas mengelola keuangan. Pembelanjaan bahan makanan serta alat untuk penyimpanan dan pengelolaan makanan dimulai dari pengadaan bahan pangan yang diperoleh dari pembelian langsung ke pasar. Kegiatan penyelenggaraan makanan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Meranggen Demak. Jadwal pelayanan makanan 2 kali sehari, siang dan sore. Jumlah konsumen kurang lebih 500 santri. Petugas pengolah makanan berjumlah 4-6 santri per hari sesuai dengan jadwal piket yang telah diberikan. Penyusunan makanan, menu disusun sendiri, jadi tidak ada siklus menu. Pembelian bahan makanan langsung ke pasar terdekat. Penyajian makanan, santri memakai tempat makan yang terbuat dari plastik. Ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan keamanan pangan. Yang pertama, kebersihan dan sanitasi lingkungan. Kebersihan dan sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara menciptakan dan memelihara kebersihan masing-masing. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Mubarak mewajibkan setiap santri untuk selalu mencuci tangan, mencuci tempat makan setelah selesai digunakan, dan membuang bagian makanan yang tersisa atau rusak ke dalam tempat yang telah disediakan. Tujuannya dilakukan semata-mata untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan seluruh santri. Yang kedua, makanan higienis. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan higienis serta bermanfaat jika dikonsumsi oleh konsumen. Di Pondok Pesantren Al-Mubarak sendiri menerapkan 4 langkah pemeliharaan makanan. Pertama, penggunaan alat untuk mengambil makanan menggunakan perantara, artinya tidak menggunakan sentuhan langsung tangan, karena jika itu terjadi maka mikroorganisme di tangan dapat berpindah ke makanan. Yang kedua, penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran sehingga bahan makanan yang telah dibeli disimpan dengan baik dan di tempat tertutup. Ketiga, penyediaan lemari es agar bahan makanan tidak busuk. Yang keempat, makanan tidak disimpan dalam jarak waktu yang lama agar bakteri tidak berkembang. Higien sarana dan prasarana. Pemilihan peralatan di pondok yang digunakan dalam pengolahan pangan dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan dan kemudahannya. Beberapa bahan di antara adalah tempat makanan yang tertutup seperti peralatan dapur yang terbuat dari bahan yang aman untuk makanan. Permukaannya utuh dan selalu dibersihkan. Lapisan permukaan itu tidak mudah rusak akibat asam basa ataupun garam-garam yang lazim dijumpai dalam makanan. Tidak terbuat dari logam berat yang dapat menimbulkan keracunan, misalnya timah hitam, arsenium, tembaga, seng, kadmium, dan antimoni. Pondok pesantren tersebut juga menggunakan air yang bersih dalam pengolahan makanan. Dapat diketahui bahwa pengelolaan makanan dan distribusi terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu belum adanya tempat sampah yang tertutup, karena itu sangat mempengaruhi udara yang akan menyebabkan percepatan pembusukan makanan. Jadi kesimpulan penelitian ini adalah
Diketahui bahwa keamanan pangan di Pondok Pesantren Al-Mubarok terpenuhi dengan baik, seperti lingkungan, penggunaan alat dan bahan yang digunakan untuk pengolahan makanan, serta bahan-bahan makanan yang digunakan untuk pembelian, dari mana asalnya, dan juga pengetahuan penjamah makanan yang hampir memenuhi syarat standar keamanan pangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.